Halo, selamat malam pemirsa. Wacana menurunkan harga tiket pesawat domestik tampaknya mulai membuahkan hasil. Pemerintah berjanji akan menurunkan harga tiket pesawat hingga 10% pada bulan depan. Lalu mungkinkah harga tiket pesawat turun dan komponen biaya apa saja yang disepakati untuk diturunkan? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Pak Budi Joyo Santoso, anggota KPPU. Selamat malam Pak Budi. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Mas Ihwan Hidayat, influencer. Selamat malam Mas Ihwan. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Mas Geri Sujatman, pengamat penerbangan. Selamat malam Mas Geri. Selamat malam. Dan juga tersambung melalui saluran Zoom ada Pak Irfan Setiaputra di Rut Garuda Indonesia dan juga akan bergabung bersama kita nanti ada Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya sapa dulu Pak Irfan, selamat malam. Mohon maaf nggak bisa hadir langsung, ini mengejar penerbangan. Baik, tidak apa-apa. Kita juga berterima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung walaupun melalui saluran Zoom Pak Irfan. Terima kasih banyak. Sebelum kita membahas soal harga tiket pesawat mungkinkah turun pada waktu dekat, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Pemerintah menargetkan harga tiket pesawat domestik bisa turun hingga 10% sebelum Oktober 2024. Langkah ini diharapkan bisa menggairahkan potensi pariwisata dan ekonomi di luar Pulau Jawa. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, turunnya harga tiket pesawat ini merupakan hasil dari upaya koordinasi oleh Satuan Tugas atau Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat terdiri dari beberapa kementerian atau lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, hingga Kemenko Perekonomian dan BUMN. Nah, salah satunya bentuk kolaborasinya adalah 3 isu utama, pajak, bea, dan aftur. Telah ditemukan titik kesepakatan yang kita harapkan segera diimplementasi langkah-langkah koordinasi sehingga target penurunan sekitar 10% di akhir Oktober ini bisa tercapai. Sejumlah pihak meragukan harga tiket pesawat domestik bisa turun di akhir bulan ini atau awal bulan depan. Saat ini harga tiket pesawat sangat dipengaruhi oleh 3 komponen, antara lain pajak berlapis pada tiket pesawat, pajak pertambahan nilai atas barang mewah dan bea impor untuk suku cadang pesawat, serta harga aftur di Indonesia. Harga aftur di Indonesia diklaim yang paling mahal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Apakah pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga, bersedia menurunkan pajak atau tarif lain yang bisa mendorong turunnya harga tiket pesawat? Ya, langsung saja pemirsa, saya mau ke Mas Ihwan. Mas Ihwan sebagai influencer, seberapa sering sih sebenarnya berpergian dengan tiket pesawat domestik? Saya sebagai content creator dan influencer juga memang karena konten saya juga penerbangan, jadi boleh dikatakan cukup sering untuk berpergian dengan pesawat. Dan tentunya untuk penerbangan domestik juga sebenarnya lumayan sering. Cuman nih karena memang harga tiket domestik kita itu lumayan tinggi ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan tiket ke luar negeri ataupun dibandingkan dengan tiket penerbangan domestik di negara lain. Jadi kadang dalam memutuskan untuk membuat konten itu saya juga kadang-kadang justru lebih senang memilih ke luar negeri jadinya. Karena cost yang dikeluarkan kadang-kadang jadi sebenarnya lebih rendah kalau ke luar negeri dibanding berpergian domestik. Padahal sebenarnya sayang sekali ya karena di Indonesia pun wisata banyak sekali yang bisa digali, yang berpotensi. Cuman karena harga tiket domestik yang cukup tinggi, jadinya lebih sering memilih ke luar negeri gitu. Jadi sekarang malah lebih sering ke luar negeri. Sayang sekali ya pariwisata kita jadi tidak terpromosikan gitu ya Mas Ihwan iya, ya. Betul. Tapi berapa banyak sih, berapa persen mungkin ya perbandingannya kalau misal dibanding-bandingkan ya dengan mungkin tiket ke Singapura lah paling dekat atau Kuala Lumpur Mas? Nih saya juga tadi sebelum kesini sempat browsing juga untuk ngecek nih harga terbaru nih apakah sudah turun atau belum atau seperti apa. Tadi sempat saya cek Jakarta Bali di bulan November itu paling murah LCC 900 ribuan dan rata-rata yang lain 1 juta ke atas. Sementara untuk di tanggal yang sama di weekend untuk ke Kuala Lumpur sekitar 700 ribu, sedangkan untuk ke Singapura bahkan ada yang 400 ribu.
Lebih Gitu. murah, jauh lebih Jauh murah. lebih murah. Bahkan bisa 30% lebih Iya. murah ya, lebih. Oke lah, langsung saja kita tanyakan ke Pak Irfan. Pak Irfan, sebetulnya apa sih yang menyebabkan harga tiket pesawat domestik ini mahal, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Jadi begini, ada beberapa komponen. Saya paling gampang sih mengklasifikasikan sebagai dua buah komponen. Yang pertama, tarif yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan, di mana Garuda khususnya ini memang dalam kondisi kita ini memutuskan mengambil tarif batas atas gitu. Nah, di dalam tarif batas atas tersebut ada komponen yang kita sebut dengan komponen operasional perusahaan, baik itu yang fix maupun yang variabel. Yang kedua tentu saja harga aftur, maintenance pesawat, sewa pesawat, dan lain-lainnya yang terkait purely dengan operasional penerbangan ya. Dan TBA ini ditentukan dengan sebuah asumsi tertentu, termasuk di dalamnya harga aftur, jarak perjalanan, dan juga kurs mata uang asing gitu. Yang dilalah belum pernah berubah dari tahun 2019, 5 tahun terakhir ini. Jadi TBA harga yang real dari kami di Garuda atau maskapai yang lain itu belum pernah berubah dari 2019. Nah, kemudian komponen yang kedua kita selalu sebut, atau saya lebih senang komponen lain-lain, dan ternyata komponen lain-lain ini di dalamnya adalah pajak, jasa raja, dan airport tax, istilahnya PJP2U. Ya. Jadi dulu kita istilahnya airport tax. Nah, problemnya, ya pertama, saya bukan bilang problem ya, ada pajak ya kan. Yang kedua, ada komponen PJP2U atau airport tax lah gampangnya, itu kita kan di Garuda ini harus terbang dari Terminal 3 ya. Itu harganya per pax itu 168 domestik, 168.000. Sementara beberapa teman-teman lain beruntung bisa di Terminal 2 itu 120.000. Kalau beruntung lagi mereka yang bisa terbang dari Halim, kalau kita ngomong Jakarta itu 70.000. Ya kan? Jadi itu. Nah, penerbangan atau tiket domestik itu dikenakan pajak. Penerbangan internasional tidak dikenakan pajak. Harga aftur untuk keperluan dalam negeri dikenakan pajak. Tapi keluar negeri Harga tidak ya, aftur Pak? untuk keperluan penerbangan luar negeri dikenakan pajak. Jadi dalam harga TBA itu memang diasumsikan bahwa perusahaan harus juga tetap ekonomiknya ada dan ditentukanlah sekian persen keuntungannya gitu kan. Jadi pada waktu kurs masih tahun 2019, harga aftur tahun 2019, waktu itu masih bisa bernapas lah. Hari ini ya memang agak menantang, dan apa yang saya sebut tadi yang lain-lain itu kan kita cuma lewat aja di depan mata kita. Kita terima tapi sebenarnya kita kembalikan ke mereka yang berhak. Baik. Baik Pak, tapi sebetulnya berapa sih beban biaya yang ditanggung maskapai dari harga tiket, berapa persen? Ini kan karena harga airport tax itu fix, Anda mau ke Jambi dekat maupun ke Jayapura, tapi kisarannya itu di 80% lah. 80%? 80%. Ya. Jadi 20% itu PPN 11% gitu ya. Terus ada iuran BPH Migas juga ada nggak Pak? Itu berada di dalam harga aftur lah ya. Nggak ada tambahan iuran lain, tapi ada iuran jasa raja tentu saja yang sebesar 5.000. Ya. Oke, baik. Mungkin saya mau beralih kali ya ke Pak Budi. Kalau menurut KPPU sendiri Pak Budi, harga, kan ini rencananya kan bulan depan itu kan diturunkan hingga 10%. Nah, komponen-komponen apa saja yang kemungkinan bisa dimaksimalkan, diturunkan, atau bahkan bisa lebih dari 10% mungkin bisa diturunkan harga tiket pesawat domestik. Tapi nanti ya Pak dijawabnya, usai jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi.